Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selana Viola, NPM 2240403011. Di sini saya mempresentasikan sedikit dari materi bab 5, yaitu dasar-dasar manajemen dan kewirausahaan. Pendahuluannya ada definisi manajemen, yaitu proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu planning. Planning merupakan fungsi manajemen yang berguna untuk menetapkan tujuan perusahaan yang kemudian menetapkan berbagai bentuk rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua dari fungsi manajemen ada pengorganisasian, organizing, dan pengisian staf atau staffing. Pengorganisasian adalah suatu proses yang memperoleh dan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan guna tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang mengacu pada kepemimpinan, membangun iklim kerja yang sehat dan dinamis, dan menyediakan kesempatan untuk munculnya motivasi kerja. Selanjutnya ada pengendalian atau controlling, yaitu fungsi yang berawal dari penetapan standar, pengukuran kinerja untuk melihat apakah standar telah terpenuhi atau belum, menganalisis hasil, dan terakhir adalah tindakan koreksi jika diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tingkatan atau level manajemen. Tingkatan atau level manajemen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen puncak atau top management, yaitu manajemen yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kinerja dan keefektifan perusahaan. Yang kedua, ada manajemen tengah atau middle management, yaitu tingkatan tengah dalam struktur organisasi yang menduduki posisi yang bersifat otonom dan sangat penting. Selanjutnya, yang terakhir yaitu manajemen lini pertama atau first line management, yaitu terdiri pada manajer operasional. Manajemen ini menghabiskan waktu mereka bersama karyawan, sekaligus mengawasi semua karyawan yang ada, dan mengawasi segala aktivitas mereka. Selanjutnya ada peranan manajemen. Peranan manajemen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peranan interpersonal. Peranan interpersonal ini erat kaitannya dengan hubungan antara manajer dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, peran informasional. Peran ini dilakukan oleh pihak-pihak baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang ketiga ada peran pengambil keputusan, yaitu peran yang dilakukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Kita masuk ke dalam keterampilan manajemen. Dalam keterampilan manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual. Selanjutnya dalam dasar-dasar manajemen ada yang namanya proses pengambilan keputusan, yaitu proses pengidentifikasian masalah dan kesempatan, pengembangan alternatif solusi, pemilihan alternatif terbaik, dan pengimplementasian keputusan. Proses ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi masalah dan kesempatan. Yang kedua, identifikasi faktor pembatas. Yang ketiga, menentukan alternatif pemecahan yang potensial. Yang keempat, menganalisis alternatif. Yang kelima, menyeleksi alternatif. Yang keenam, mengimplementasikan solusi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menetapkan sistem pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya ada struktur organisasi.
Struktur organisasi yaitu pengaturan pekerjaan untuk dilaksanakan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada konsep-konsep organisasi. Konsep-konsep organisasi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, wewenang, yaitu hak yang dimiliki seseorang karyawan pada posisi tertentu untuk membuat keputusan, memberi perintah, dan mengalokasikan sumber daya. Yang kedua ada rentang kendali atau span of control, yaitu jumlah bawahan yang berada di bawah kendali seorang manajer. Selanjutnya, yang terakhir ada sentralisasi dan desentralisasi, yaitu sentralisasi merupakan suatu filosofi organisasi yang manajemen yang memuaskan seluruh. Yang terakhir ada sentralisasi dan desentralisasi, yaitu sentralisasi merupakan suatu filosofi organisasi dan manajemen yang memusatkan seluruh wewenang membuat keputusan pada sekelompok kecil manajer dalam struktur organisasi. Dan desentralisasi adalah merupakan sebuah filosofi organisasi dan manajemen yang mendelegasikan wewenang membuat keputusan kepada level di bawahnya dalam struktur organisasi. Kita masuk ke dalam garis besar yang selanjutnya, yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan proses penciptaan nilai dengan mengumpulkan beberapa sumber daya yang bersifat unik yang dimiliki oleh seseorang untuk digunakan sebagai modal untuk mengambil kesempatan bisnis yang ada. Garis besar yang selanjutnya yaitu konsep kewirausahaan atau entrepreneurship, yaitu mereka yang selalu mencari perubahan, berusaha mengikuti dan menyesuaikan pada perubahan itu, serta memanfaatkannya sebagai peluang. Mereka yang selalu mencari perubahan, berusaha mengikuti dan menyesuaikan pada perubahan itu, serta memanfaatkannya sebagai peluang. Selanjutnya ada karakteristik wirausahawan. Karakteristik wirausahawan ini dibagi menjadi 9 karakteristik utama. Yang pertama, dorongan berprestasi. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, memperhatikan kualitas. Yang keempat, sangat bertanggung jawab. Yang kelima, berorientasi pada imbalan. Yang keenam, optimis. Yang ketujuh, berorientasi pada hasil yang baik. Yang kedelapan, mampu mengorganisasikan orang atau masalah. Yang kesembilan, berorientasi pada uang. Selain memiliki karakteristik, seorang wirausahawan itu memiliki resiko. Risiko yang pertama yaitu risiko kegagalan individu. Yang kedua, risiko keuangan. Yang ketiga, risiko karir. Dan yang keempat, risiko sosial dan keluarga. Selanjutnya kita masuk ke dalam bisnis, usaha kecil dan cara memulai bisnis. Yang pertama yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah bisnis yang dimiliki sendiri oleh seseorang, tidak bergantung pada pemilik lain, dan melakukan operasional bisnisnya pada daerah tertentu dengan bersaing secara adil dan tidak mendominasi bisnis yang ada. Selanjutnya ada memulai usaha bisnis dengan merencanakan usaha. Perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan bisnis, barang atau jasa, yaitu prospek konsumen, tingkat persaingan, keuangan yang diperlukan, dan aktivitas lain yang dirasa penting untuk memasuki suatu usaha. Selanjutnya ada beberapa jenis usaha kecil yang ada di Indonesia. Saya akan memberitahu beberapa, yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur. Misalnya usaha pabrik, pengrajin, dan pengelasan atau pembuatan alat-alat kantor. Yang kedua adalah perusahaan jasa. Dan yang ketiga merupakan distributor. Keempat, retail, yaitu usaha penjualan barang-barang yang termasuk barang kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, bisnis dalam usaha di rumah atau di luar rumah secara lepas. Selanjutnya ada waralaba atau franchising, yaitu suatu lisensi atau izin yang dijual oleh
pemilik usaha waralaba kepada pihak yang berminat dengan usaha waralaba untuk memproduksi atau menjual produk sesuai spesifikasi bentuk dan kondisinya. Selanjutnya ada kewirausahaan global atau international entrepreneurship. Selanjutnya ada urutan kualitas wirausahawan global. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, banyak kekurangannya karena kesempurnaan dari milik Tuhan. Kiranya Bapak memaklumi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.